Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Allahumma dfa' annal bala wal waba wal fitana wal musibah wa syarrul a'dai wa syarrul zalimin wal hasidin wa qina wa iyyahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah, ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi siqatan billah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kita lanjutkan di tausiah bagian kedua, masih membahas tentang profil dari binatang al-fa'ru, yaitu tikus. Seperti di video yang telah lalu atau di video yang pertama, bahwa laisa minal hayawanat afsada minal fa'roh. Tidak ada binatang yang paling buas kecuali binatang tikus. Sebuas-buasnya ular, dia cuma makan daging, tidak mau makan buah-buahan. Sebuas-buasnya singa cuma mau makan daging, tidak senang memakan buah-buahan. Tapi yang namanya tikus, segala yang ia temui pasti dimakan. Maka mudah-mudahan tabiat tikus ini tidak ditiru oleh kita sebagai manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangatlah berbahaya ketika tabiat tikus ini kalau ditiru sama manusia. Ketika seseorang diberikan kepercayaan oleh atasan supaya memimpin, misalkan di dinas pendidikan, di dinas kesehatan, di kepolisian maupun di kemiliteran, tentu anggaran apapun kalau manusia udah bermental tikus, pasti segalanya akan habis dilalap. Tidak peduli itu demi kepentingan umat. Kalau mental manusia sudah seperti mental tikus, masya Allah, ini jauh dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Seperti contoh-contoh yang kita lihat di tayangan TV, di tayangan medsos, banyak orang yang diberikan kepercayaan oleh rakyat untuk mengemban amanah kemauan rakyat, ternyata bukan mengabdi kepada rakyat tapi merusak uang rakyat. Itu adalah tipe-tipe tikus sudah menempel pada pejabat tersebut. Jadi mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak salah memilih pemimpin agar tidak mempunyai pemimpin yang bermental tikus. Kalau ditempatkan di sekolah, uang anggaran untuk dana pendidikan juga habis. Ditempatkan di Kementerian Agama, ada wakaf Al-Quran, sampai-sampai dana wakaf Al-Quran habis juga dilalap. Ada juga misalkan ditempatkan seseorang itu dipilih oleh seorang pemimpin untuk mengemban kepercayaan untuk membangun jalan yang sudah rusak, jalannya tetap rusak dan uangnya masuk kantong. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Jadi sangat sulit bagi zaman sekarang memberikan kepercayaan, karena membangun manusia itu lebih sulit daripada membangun jembatan. Masya Allah. Sahabat sena rahmatul ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, tikus sangatlah buas. Tikus makan daging, makan nasi, makan roti, makan buah-buahan. Maka apapun yang ia temui pasti dimakannya dan pasti dirusaknya. Begitupun kalau akhlak manusia.
Seperti ada dalam satu kisah, ada satu pertanyaan, apakah kalau kita punya makanan roti atau mentega atau keju dimakan oleh tikus, tapi sisanya masih banyak, dimakannya cuma sedikit tapi sisa yang dimakan itu masih banyak, apakah sisa mentega atau keju yang sudah dimakan oleh tikus boleh kita makan atau tidak? Ini jawabnya ada dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu an Maimunah. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh istri Nabi yang bernama Siti Maimunah bin Al Haris dan diberikan kepada Ibnu Abbas dan dari Ibnu Abbas kepada kita. Langsung misalkan dari sahabat-sahabat Ibnu Abbas dan yang lainnya sampailah riwayat ini kepada kita sekalian. Saat itu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh Siti Maimunah yang menjadi istrinya, inna fa'rotan waqa'at fi samanin pamatat. Pasuilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, suatu ketika di rumahnya Siti Maimunah, istri baginda Rasulullah SAW, mempunyai keju atau mentega. Kebetulan mentega itu sisa dimakan oleh tikus, maka kejadian itu dilaporkan kepada baginda Nabi SAW, apakah mentega yang sisa dimakan oleh tikus ini boleh dikonsumsi atau tidak. Maka sabda Nabi SAW, pakola al-kuha wa ma haulaha wa kuluhu. Wahai Maimunah, mentegamu yang sisa dimakan oleh tikus silakan, yang dimakan ada bekas gigitannya itu dibuang saja karena menjijikkan, tidak najis tapi menjijikkan. Dan bagian-bagian mentega yang tidak kena gigitan tikus silahkan dimakan saja. Itu hadisnya diriwayatkan oleh Abu Daud radhiyallahu taala anhu. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, dan binatang tikus ini salah satu binatang yang boleh untuk dibunuh. Karena apa? Sangat merusak tanaman dan sangat merusak makanan. Kenapa baginda Nabi SAW sampai memerintahkan apabila kita menemui tikus boleh dibunuh? Karena tikus ini pernah mengkhianati Nabi Nuh alaihissalam. Ketika tanggal 10 bulan Muharram, kapal yang dinaiki oleh Nabi Nuh selama 6 bulan melaut, tanggal 10 bulan Muharram bersandarlah kapal. Yang namanya kapal bersandar itu pasti diikat dengan tambang, diikat dengan tali. Jahil-jahilnya tikus itu, tikus kelaparan, sampai-sampai tambang untuk mengikat kapal dimakan juga, ketahuan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Dan akhirnya binatang tikus itu dibunuh oleh Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun sempat dalam salah satu hadisnya memerintahkan apabila kamu menemui tikus maka bunuhlah, karena mengkhianati Nabi Nuh alaihissalam atas kapalnya dan mengganggu makanan-makanan manusia, kecil ataupun besar pasti dilalap. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, apa hukum mengkonsumsi daging tikus? Ini sepakat ulama, tahrimu akli jami'il fa'ri, diharamkan untuk mengkonsumsi daging tikus. Karena apa? Menjijikkan. Juga ada ulama yang berpendapat kalau kita dalam mimpi, biasanya kalau orang kecapean tidurnya itu suka lelap. Tanda tidur lelap itu suka bermimpi. Nah, kebetulan kita itu bermimpi, dalam mimpi itu melihat seekor tikus. Maka apa simbol daripada tikus ini? Simbol daripada tikus yang kita lihat dalam mimpi adalah imro'atun fasiko au rajulun fasik.
penjelmaan daripada perempuan yang suka berbuat dosa dan penjelmaan dari seorang pria yang berbuat dosa. Maka ketika kita misalkan mau beristikharah tentang gadis idaman kita atau wanita idaman kita, ataupun sebaliknya wanita mengidamkan seorang pria, apakah pria yang meminangnya baik atau tidak di masa yang akan datang, maka beristikharahlah. Tanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pergi ke dukun, karena pergi ke dukun itu selain merugikan uang juga merugikan diri sendiri. Maka ada salah satu sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang mempercayai paranormal, barang siapa yang mendatangi dukun-dukun untuk mengatasi masalah kehidupannya, maka orang tersebut 40 hari 40 malam sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita meragukan seorang perempuan mempunyai kekasih dua pria, mana yang baik? Ternyata setelah beristikharah tergambar salah satu dari pria yang diidam-idamkannya kelihatan dalam mimpi adalah seekor tikus. Maka lebih baik pinangannya jangan dilanjutkan. Karena apa? Ini firasat yang tidak baik. Karena tikus yang kita lihat dalam mimpi adalah perempuan yang jahat, ataupun sebaliknya pria yang jahat. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, mudah-mudahan dengan tayangan video ini kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat rakus, sifat serakah melebihi rakusnya dan serakahnya tikus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah agar kita dijauhkan dari perilaku semacam tikus dan didekatkan dengan kehidupan yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, hidup dengan apa adanya dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hudma sofa wada ma kadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.